Yang paling gokilnya kilometernya ya, 66.000 tahun 2016. Wah, ini sih termasuk sebenarnya kondisinya di atas rata-rata sih teman-teman. Yo, hello, what's up? Welcome back with me again, Alut Marin teman-teman, di channel YouTube Carvonte Otomotif. Oke, seperti biasa, hari ini kita mau ngapain lagi, Rick? Mau update lagi. Mau update lagi ya, pokoknya setiap hari kita review mobil aja ya, yang terbaru dan juga ready stock yang ada di Carvonte Otomotif. Oke teman-teman ya, langsung aja apa, Rick? Yes. Oke, kita ini punya satu unit yang mobilnya itu apa ya, kalau bisa dibilang sih mobil keluarga, 3 baris, fiturnya juga lumayan, warnanya cakep, dari brand terkenal juga Jepang. Mau tahu unitnya apa teman-teman? Oke, langsung aja. Kita punya Mazda Biante Skyactiv Matic tahunnya 2016 teman-teman. Warnanya putih. Nah, ini yang saya lihat dari tadi, Rick. Warnanya ini kalau untuk Mazda Biante cakep banget ya. Jadi Mazda Biante itu kalau nggak salah teman-teman, variannya ada warna hitam, ada warna silver. Tapi yang mencolok ini biasanya yang paling laku dan yang paling harganya stabil itu yang warna putih termasuk, guys. Oke ya, ini kita akan langsung aja review gimana kondisi unit yang kita punya teman-teman ya. Langsung aja, Rick. Nah, untuk bagian depannya yang pertama teman-teman tuh. Jadi Mazda Biante keluaran generasi dari yang pertama, mungkin bedanya ada di grill teman-teman ya. Kalau yang udah di tahun 2014 yang sudah Skyactiv khususnya, ini dia grillnya ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman, chrome ya. Jadi ada chrome aksennya di bagian depan tuh. Seperti biasa khasnya Mazda seperti ini teman-teman tuh. Terus ada lambang Mazdanya gede di bagian depan ya. Dan untuk lampunya teman-teman, dia udah proyektor ya. Tuh, teman-teman bisa lihat kan. Dan ini mikanya masih bening banget. Ini kayaknya sih kilometernya rendah juga, Rick ya. Ini sih harusnya dengan mobil seperti ini nih. Tapi sebenarnya kilometer ada juga yang memang seratusan gitu-gitu teman-teman, tapi lampunya masih bening ada. Jadi nggak harus kilometernya rendah atau gimana jadi bagus. Tapi ini kebetulan kilometernya rendah teman-teman. Oke, kita langsung lanjut. Dia udah dilengkapi dengan fog lamp juga di bagian bawahnya ya. Tuh. Di bagian bawahnya udah ada fog lamp, terus ada list sedikit chrome-nya juga di bagian bawah teman-teman tuh. Ya, jadi kayak sekilas mirip body kit gitu ya, tapi dia nggak misah, nyatu dengan bempernya ya. Oke, dan untuk ke bagian sampingnya teman-teman, kita mau lihat di kaki-kaki dulu ya. Ini pakai bannya Dunlop, ukurannya 205 60 ring 16. Ini ori bawaan dari Mazda Biante. Di bagian samping, di bagian bawahnya juga teman-teman, dia ada set skirt, listnya chrome juga ya di bagian bawah tuh. Di spionnya sudah ada sein ya, terus handle-nya chrome, dilengkapi dengan tombol keyless-nya teman-teman, dan kacanya juga masih orisinil ya, yang kita punya dari Mazda tuh masih orisinil teman-teman. Oke, dan dari samping panjang Mazda Biante 4,7 atau 4,8 meter teman-teman, jadi nggak terlalu panjang juga. Jadi buat teman-teman yang garasinya sekitar 5 meter atau 5,5 meter ya masih masuk teman-teman. Ini 4,7 ya panjangnya. Nah, oke. Terus dia di bagian sini, Rick, ini fender belakangnya tuh dia ada bolong begini. Nah, ini modelnya semua sama tuh. Terus dia ada nut dari 2 begini sampai panjang sampai depan tuh. Ya, jadi buat simetris semua, jadi kelihatannya elegan, mewah. Wah. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakang, Rick. Nah, bagian belakangnya untuk Mazda Biante ini lampunya, lampu belakangnya itu dia menyatu semua teman-teman tuh. Dan ini masih rapi semua teman-teman. Karena ini nyarinya susah kalau yang udah bermasalah ini kacanya ataupun dalamnya, ini susah banget nyarinya ini satu set begini, karena dia harus satu set gantinya. Dan kita yang kita punya ini masih bagus banget ya. Untuk belakangnya sudah dilengkapi dengan wiper belakang dan kaca belakangnya sudah rear defogger, dan ada mata kucing di bagian kiri dan kanan ya teman-teman. Ya, kiri dan kanan. Terus dia juga ada list lagi di bawahnya chrome. Mufflernya cuma satu dan ada tulisan emblem Skyactiv teknologi, karena mesin yang tahun 2016 ini sudah Skyactiv ya teman-teman. Oke, ke bagian samping sebelah kirinya, catnya masih rapi banget. Jadi untuk bagian eksteriornya sudah, jadi ini sudah menampilkan mobil keluarga banget ya, Rick ya, dari segi modelnya ya tuh. Jadi mirip kayak mobil kita yang satu itu tuh, yang ada di sebelah kanan, Velfire. Ini jadi mobil keluarga dari Mazda. Kita mau cek langsung ke bagian interiornya aja ya, boleh ya. Tapi kita mau tunjukin kuncinya teman-teman seperti ini.
Tuh, dia udah keyless dan juga engine start stop. Jadinya, keyless aja. Dia pakai remote dari setirnya nanti. Ini kunci lock, unlock, dan kedua sisi pintu, teman-teman ya. Kita coba. Oke. Hup. Dalemannya ini cakep banget nih, Rick. Oke, kita sedikit nyalain, teman-teman. Dia ada di sebelah sini. Jadi teman-teman tinggal pencet rem, putar aja, dan oke. Seperti biasa, instrumennya semua berfungsi, teman-teman. Ya. Dalemannya cakep banget. Nah, kita bahas yang pertama seperti biasa. Untuk bagian interiornya kita ke bagian door trim pintu sebelah kanan dulu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ini ada untuk spionnya, dia sudah retract. Dan kita tes fungsinya, semua masih berfungsi. Ya. Untuk power window-nya, sisi drivernya dia auto down dan auto up. Ya, jadi masih berfungsi semua. Untuk yang sebelah kirinya juga masih berfungsi. Kiri belakang, kanan belakang juga masih berfungsi dengan baik, teman-teman ya. Ini untuk lock power window. Nah, untuk bagian door trimnya dia ada bagian softnya di atas ini. Ini bahan kain juga, teman-teman. Sisanya dia hard touch semua. Ya, dan ada tempat penyimpanan seperti biasa dan speaker. Dia speakernya masih yang biasa, teman-teman. Jadi dia belum pakai, kalau di Mazda tuh apa, Rick? Bose ya, Bose. Jadi dia belum pakai Bose. Jadi dia pakai Alpine bawaannya, teman-teman ya. Oke, untuk di bagian setirnya nih, ini yang saya suka nih. Ini jarang banget ada di mobil keluarga, yaitu pedal shift, teman-teman ya. Yang pertama dia sudah punya pedal shift. Jadi ini ada bagian down untuk gigi ke bawahnya atau turun gigi, dan ada up-nya untuk naik giginya di bagian sini, teman-teman ya. Berarti kalau udah ada pedal shift, berarti sudah. Kalau Matic-nya sebenarnya biasa, dia nggak ada triptoniknya. Triptoniknya tuh dia pakai di bagian pedal shift ini langsung, teman-teman ya. Nah, untuk audionya, audio steeringnya dia udah lengkap. Jadi bisa mengatur volume dari sini, dan ada mode-modenya juga. Tapi untuk Mazda Biante ini belum dilengkapi dengan cruise control, teman-teman. Ya itu sih nggak terlalu berpengaruh. Kita mau cek untuk setir kemudinya, dia sudah bisa. Udah bisa teleskopik, Rick, ya. Udah bisa teleskopik dan tilt up dan tilt down juga. Jadi ini memudahkan untuk driver dan juga teman-teman yang bawa. Oke, kita ke bagian instrumen speedometernya. Ini looknya manis banget di tengah-tengah, ya. Teman-teman bisa lihat masih menggunakan analog, tapi di sampingnya ada digital untuk melihat AC, temperatur, trip, dan juga odo atau kilometer, teman-teman. Dan yang paling gokilnya kilometernya ya. 66.000 tahun 2016. Wah, ini sih termasuk sebenarnya kondisinya di atas rata-rata sih, teman-teman. Antik sih, kalau menurut saya sih antik banget. Nanti kita bahas lagi lebih lengkapnya, dan di sini ada beberapa tombol, teman-teman, untuk pengaturan jamnya bisa di sini. Ini untuk menyalakan hazard, dan ini untuk kita bisa bilang MID ya, pengaturan teman-teman di situ tuh tripnya tuh. Ya. Ada MID-nya. Oke, dan head unitnya masih pakai Alpine bawaan. Ini udah bisa support Bluetooth juga, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah bisa support Bluetooth. Terus kalau nggak salah sih seperti biasa aja sih. Atau kita tes dari sini modenya. Nah, ini ada radio Bluetooth, teman-teman. Jadi udah support lah, udah termasuk lengkap. Nah, untuk bagian bawahnya, AC-nya dia single zone aja, teman-teman, karena pengaturannya hanya dari sini. Nah, ini ada modenya. Untuk rear controlnya bagian belakang, teman-teman bisa pencet ini dari depan, dan ini ada modenya untuk ke bawah. Dan balik lagi, teman-teman ngelihatnya ke MID yang ada di atas itu ya. Tuh, pengaturannya ada di atas itu. Oke, bagi pengemudi ya, kalau untuk Biante ini sih nggak yang terlalu tinggi banget, masih aman lah untuk pegang setirnya juga. Nah, untuk pengaturan kursinya dia masih menggunakan manual, teman-teman. Ini bisa pengaturan untuk ke bawah, ini ke atas, dan untuk recliningnya bisa pakai yang sebelah sini, teman-teman. Dan untuk bagian drivernya, pengemudi juga ada sebelah ini. Ini ada untuk armrestnya, ya. Jadi ini sangat nyaman banget. Dan tadi saya ngeliat ini dari ini, kita mau lihat kilometer 66.000-nya itu asli nggak? Ini buku servisnya lengkap nih. Kita mau lihat ya, teman-teman. Ini dia service recordnya. 2019 aja dia 40.000 ya. 2019 nih 40.000, teman-teman.
Jadi ini harusnya record ya, karena tuh 2022 63.000. Ini kita nggak akan mungkin beli guys di tahun 2022 ya. Kita pasti belinya kan tahun ini kan. Jadi ini 63.000, itu 66.000. Udah saatnya ganti oli. Buat teman-teman semua tenang aja. Nanti kalau yang memang tertarik dengan unit ini, kita akan seperti biasa ya. Kita akan gantikan olinya. Oke, sudah cukup ya. Ini lampu untuk bagian depannya. Dan untuk bagian depannya, plafonnya, sun visor-nya semua masih rapi semua. Sesuai kondisinya teman-teman, 66.000. Oke, sebentar Rick. Nah, kita mau cek bagian belakang kan. Ini ada beberapa tombol, bisa di shoot. Nah, ini ada iStop-nya, fiturnya dari Mazda Biante ini. Jadi mirip kayak Mazda 2 juga yang ada fitur iStop-nya. Jadi ketika di jalan yang macet atau misalnya lampu merah, teman-teman bisa aktifkan ini, mobilnya bisa mati sendiri. Nanti begitu sudah lampu hijau, nanti bisa jalan sendiri juga. Nah, ini ada traction control juga di sini ya. Untuk pengaturan electric sliding door bisa dari depan dan dari kunci teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman mau matikan, misalnya banyak anak-anak yang memang sensitif atau gimana, teman-teman bisa matikan di sini aja. Dia nggak akan sama sekali berfungsi tuh. Itu saya pencet ya, bagian belakangnya nggak kebuka teman-teman. Tapi memang kalau mau dinyalakan tinggal ditekan lagi. Kita akan buka ke bagian belakangnya dan terbuka. Kita akan tes ke bagian belakang sedikit ya. Mazda Biante ini kan teman-teman kalau lihat jadi seperti tidak captain seat ya. Padahal sih masih bisa sedikit. Jadi untuk sebelah kanannya dia ada pengaturannya di sini. Dan kita tarik aja dia bisa ke arah sini teman-teman ya. Jadi untuk bagian kirinya juga teman-teman bisa geser ke sana. Jadi seperti captain seat. Tapi kalau memang mau dapat penumpang yang lebih banyak, teman-teman bisa geser aja. Jadi bisa bertiga ya di depan ya. Di tengah sorry. Nah, kita mau coba dulu. Ini mobil keluarga sih. Nyaman banget. Oh, dikasih armrest juga sama. Tapi bagian kanan aja karena tengahnya dia bisa mepet. Untuk recliningnya bisa masih sampai segini teman-teman. Masih luas banget. Dan ini triple blower juga sampai belakang. Ya, pengaturan AC-nya di bagian belakangnya ada di sini. Dan kisi-kisi AC-nya semua masih bagus. Dan ini ada TV roof juga teman-teman dari Alpine juga bawaan tuh. Oke, plafonnya juga semua masih bagus, masih rapi, masih cakep banget. Duduknya juga nyaman, legroomnya udah pasti lega, headroomnya udah pasti lega guys. Kita ke bagian belakang ya. Nah, untuk bagian belakang kita mau buka sedikit. Kita mau cek bagasinya. Masih sangat luas teman-teman. Masih sangat dapat space yang banyak. Dan kita lihat di bagian kelengkapannya juga lengkap semua. Ban serep ya. Kita kunci-kunci akan seperti biasa kita lengkapin teman-teman. Dan bagian belakangnya lega banget. Dan ini masih bisa reclining segini nih. Tapi nanti kehalang ini ya, kehalang bagasi ya. Kalau recliningnya sampai segini ya. Tapi seenggaknya ini sangat luas banget dan masih bisa di-adjust kalau ketika teman-teman nggak ada penumpang bagian belakangnya. Dan bisa diangkat ke samping teman-teman ya. Itu ada cantelannya di sini, di situ. Jadi ini lega banget. Begitu teman-teman misalnya nggak pakai bagian belakang, hanya untuk bagasi aja full ini bisa diangkat, itu udah lega banget ya. Jadi dimensi Biante ini lega banget ya. Kelihatan ya Reg, dari misalnya mobil yang lain kita lihat tuh dimensinya tuh lega banget. Memang pas dia mobil keluarga 3 baris. Jadi harusnya teman-teman jatuhkan pilihan ke Mazda Biante-nya. Seperti biasa unit yang kita punya juga sealernya masih utuh semua, teman-teman. Ya. Ini hidrolik kap bagasinya juga masih kuat. Jadi tidak lemah, ya. Tuh. Cara ngetesnya gini aja, teman-teman tuh. Masih kuat. Oke. Ini sih dari suaranya, Rick. Halus ya, dari tadi kita nyalain. Nggak ada suara bising-bising, nggak ada suara aneh-aneh. Nah, ini dia teman-teman mesinnya. Untuk engine-nya dia pakai Skyactiv teknologi 4 silinder 2000 cc, masih pakai direct injection juga DOHC teman-teman. Bisa menghasilkan 142 horsepower dan torsinya 190 Nm. Saya rasa sudah cukup untuk sekelas mobil keluarga. Nah, karena apa sih yang dicari dari mobil keluarga? Itu udah pasti satu, kenyamanannya dan juga bisa muat banyak orang. Jadi sebenarnya tenaga itu nggak terlalu penting. Yang penting dia nanjak pun masih bisa, masih oke ya nggak. Jadi ngebut-ngebut sih nggak usah. Nah, ini kondisi mesin yang unit yang kita punya teman-teman, udah rapi semua ya.
Mungkin nanti kita akan pergantian oli aja karena olinya pun sudah mau habis ya. Untuk lampu-lampunya juga semua belum pernah dibuka ya. Grillnya juga semua masih bagus, bagian depannya juga semua masih bagus ya. Bagian kap mesinnya juga semua masih cakep. Ini nggak pernah dibuka teman-teman ya, nggak pernah dibuka. Hanya satu minus pemakaian aja, biasa bagian Mazda pada umumnya adalah peredam kap mesin aja ya. Tuh. Ini sih sebenarnya minor aja, yang penting kondisi mesinnya sehat. Nanti teman-teman beli mobil ini udah langsung siap gas, siap tancap. Nah, oke, kita selesai untuk bagian mesinnya. Dan buat teman-teman semua, kita juga nggak lupa ya, kita kasih garansi 1 tahun untuk mesin dan juga transmisi. Nah, untuk video kali ini mungkin kita nggak test drive ya, tapi kita pastikan semua unit ini aman. Jadi ketika teman-teman semua datang cek mobil, misalnya ada yang bunyi, kita masih bisa kasih spare waktu sekitar 1-2 hari untuk treatment kita. Selesaikan itu teman-teman. Contohnya kayak kaki-kakinya masih bunyi, tapi sebelum itu saya sih bisa pastikan bahwa ini kondisi unitnya udah siap pakai. Jadi teman-teman begitu datang cek unit, bisa untuk DP hari ini, pengambilan besok, kita akan poles-poles dulu atau ganti oli dulu masih bisa teman-teman. Jadi kita nggak akan ambil waktu yang lama ya. Jadi udah, saya rasa cukup ya Reg ya untuk review kali ini. Untuk bagian interior eksteriornya juga sudah. Ini sih minornya dikit banget teman-teman, dikit banget karena kondisi unitnya juga cakep ya. Kondisi unitnya cakep, kilometernya 66.000 dan minusnya cuma satu yang urgentnya, yaitu pajaknya aja teman-teman ya. Pajaknya dari bulan 5 2024, nominal pajaknya di 4 jutaan. Ini alamatnya Jakarta, nomornya masih bagus banget tuh, 11 12. Wush, masih sampai 2027 teman-teman bisa pakai. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja di segmen harga. Ini saya mau kasih spesial harga menarik karena teman-teman semua boleh cek di luaran Mazda Biante tahun 2016 pemakaian 2017 putih. Orang lain masih jual di 200-an teman-teman, 190 ya, 185 mungkin 190, range-nya hanya itu aja. Jadi negonya pun tipis-tipis aja ya. Tapi ini kita kasih spesial buat teman-teman semua di Carfonte Otomotif untuk Mazda Biante Sky Active 2016 pemakaian 2017. Ini kita kasih harga net di 168 juta net teman-teman. Wah, itu udah murah. Jadi buat teman-teman semua buru-buruan aja, duluanan ketika video ini tayang, teman-teman bisa langsung hubungi saya, bisa langsung keep booking karena ini cuma 1 unit aja di 168 juta net ya. Itu juga masih include teman-teman dapat garansi 1 tahun untuk mesin dan juga untuk transmisi ya. Jadi saya rasa udah cukup semua ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya Rega, udah cukup ya. Jangan lupa share, subscribe YouTube channel ini Carfonte Otomotif, atau teman-teman main ke sosial media kita yang lainnya di Infinity Otomotif, di Instagram dan juga di TikTok Carfonte Otomotif. Jadi teman-teman semua bisa lihat ready stock dan juga stok-stok terbaru di showroom kami ya. Jadi untuk video kali ini cukup ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman semua dimudahkan rezekinya, dilimpahkan berkat untuk pekerjaannya supaya nanti bisa mampir dalam unit di Carfonte Otomotif. Dan jangan lupa guys, 168 juta cuma 1 unit aja. Oke, saya Albert Martin. Have a good day and see you next videos.